Hari ini atau saat ini silakan saudara mendengarkan sendiri bagaimana pengakuan dari orang-orang Aceh. Mereka adalah jebolan-jebolan pondok pesantren yang sangat fanatik. Namun bagaimana mereka bisa mengenal Kristus, ada beberapa alasan mereka, terutama atau yang paling sering ya saudara-saudara, di mana mereka kemudian mengenal Yesus itu dari informasi dalam internet dan berbagai film-film rohani Kristen yang memberikan gambaran kepada mereka siapa sebenarnya Yesus. Tetapi pada malam itu entah kenapa ketika saya hidupkan TV, yang saya nonton langsung film The Vision of Christ, dan langsung pada malam itu yang saya tonton sudah di bagian akhir. Di bagian akhir itu Yesus hanya berkata sudah selesai. Beliau juga sering khotbah di RCTI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, berjumpa kembali di Bintang Mualaf Channel. Kesempatan kali ini kita akan kembali menanggapi sebuah video datang dari channel Pendeta Yeremia Sumigar, atau channel Kesaksian Murtadin. Yang mana di sini pendeta ini ingin menampilkan sebuah kesaksian yang katanya seorang murtadin dari Aceh. Lagi-lagi dikatakan, murtadin itu keluar dari agama Islam dan masuk Kristen karena melihat Yesus, karena melihat tayangan film tentang Yesus. Nah teman-teman, bagaimanakah kesaksiannya? Mari kita simak videonya. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sangat mengejutkan apa yang akan saudara dengar hari ini. Bagaimana orang-orang Aceh, pengakuan mereka. Mereka secara terang-terangan mengaku bahwa mereka telah menjadi Kristen disebabkan dengan sebuah teknologi atau perkembangan teknologi, baik itu teknologi internet ya, yang telah memberikan mereka informasi perbandingan-perbandingan. Bahkan ada sebuah film yang telah beredar luas yang juga berkontribusi di dalam mereka mengenal siapa itu Yesus. Nah, saudara-saudara, hari ini atau saat ini silakan saudara mendengarkan sendiri bagaimana pengakuan dari orang-orang Aceh. Mereka adalah jebolan-jebolan pondok pesantren yang sangat fanatik. Namun bagaimana mereka bisa mengenal Kristus, ada beberapa alasan mereka, terutama atau yang paling sering ya saudara-saudara, di mana mereka kemudian mengenal Yesus itu dari informasi dalam internet dan berbagai film-film rohani Kristen yang memberikan gambaran kepada mereka siapa sebenarnya Yesus. Selama ini mereka tahu bahwa Yesus itu tidak mati, Yesus tidak disalib, Yesus itu hanyalah seorang nabi biasa saja. Nah, namun dengan adanya teknologi internet, dengan adanya perfilman-perfilman rohani Kristen telah membuka wawasan mereka, membuka hati pikiran mereka yang selama ini terdoktrin bahwa Yesus tidak mati, Yesus tidak disalib, Yesus hanya seorang nabi biasa. Nah mari dengan tidak berlambat waktu kita dengarkan kesaksian berikut ini. Ya teman-teman, itulah tadi sebuah pernyataan dari Pendeta Yeremia Sumigar, yang akan menampilkan murtadin dari Aceh, dikatakan karena faktor internet sehingga banyak orang murtad, padahal realita yang sebenarnya terjadi, justru karena faktor internetlah maka kekristenan akan segera punah. Di sini sangat jelas sekali pendeta ini berusaha untuk memutar balikkan fakta, terbukti melalui thumbnail yang dia buat yang tertulis seperti ini. Terbukti Tuhan Yesus hidup Tuhanku dulu, ya begitulah. Lalu di dalam segala cara dia melakukan kebohongan dan tipu-tipu, pendeta ini menuliskan lagi dalam thumbnailnya. Menggemparkan alasan ribuan orang Aceh murtad masuk Kristen. Nah, melalui thumbnailnya yang dibuat bombastis, dia sudah berbohong di sini. Dia mengklaim ribuan orang Aceh murtad masuk Kristen, padahal kalaupun ada, itu cuma segelintir, sebiji dua biji, dan itu kebanyakan bukan asli orang Aceh, tetapi mengklaim dirinya adalah orang Aceh. Masih kita lihat di dalam lanjutan thumbnailnya, pendeta ini menuliskan, "Saya asli dari Pondok Pesantren Keterbukaan Informasi membantu kami menyelidiki kebenaran." Kebohongan demi kebohongan harus dilakukan oleh pendeta Yeremia Sumigar ini, demi untuk menegakkan agamanya. Sudah tidak heran lagi, karena sudah menjadi rahasia umum, para pendeta, para misionaris, harus berdusta dan berbohong seperti itu, karena mereka sedang mengamalkan ajaran Paulus seperti yang tertulis di dalam Roma 3 nomor 7. Tetapi jika kebenaran Allah oleh dustaku semakin melimpah bagi kemuliaannya, mengapa aku masih dihakimi lagi sebagai orang berdosa?
Shalom semuanya, perkenalkan nama saya Deddy Saputra, saya berasal dari Aceh dan saya bukan sekedar besar di Aceh tapi juga lahir dari orang tua yang dua-duanya keturunan dari Aceh. Masa kecil saya seperti layaknya seorang dari Aceh, kami dibesarkan di pesantren dari kelas 3 SD sudah dimasukkan ke pesantren sampai dengan saya SMA dan saya sendiri tidak pernah menyangka kalau saya akan bertemu Yesus seperti hari ini. Nah rupanya ini murtadin yang ditampilkan oleh pendeta Yeremia Sumigar. Ternyata orang ini adalah seorang penghujat dan penista agama Guis. Terbukti setelah dia melakukan kebohongan dan juga menistakan agama Islam, ketika itu dia makan babi dengan melecehkan istilah ataupun asma Allah di dalam Al-Quran, makan babi dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrahim. Nah karena banyak yang akan melaporkan, maka sejak kejadian itulah dia ketakutan, dan dia sudah tidak berani lagi nongol di media sosial, padahal sebelumnya kita bisa melihat si murtadin penghujat ini, setiap hari selalu live streaming di TikTok. Dan lagi-lagi alasan klasik yang dijadikan senjata oleh hampir semua murtadin adalah, mereka mengaku bertemu dengan Yesus. Kembali satu pertanyaan, dari sekian banyak versi wajah Yesus, Yesus yang mana yang menemui murtadin ini? Katakanlah satu, itu yang menemui murtadin ini, sudah dapat dipastikan berarti gambar yang lain salah. Dan kita tidak usah heran dengan kebohongan dan tipu-tipu seorang murtadin yang mengaku bertemu dengan Yesus. Hal itu justru menunjukkan kebodohan mereka, pengakuan tipu-tipu mereka sudah terbantahkan di dalam Bible mereka sendiri, karena Yesus sendiri sudah berpesan di dalam Bible. Seperti yang tertulis di dalam ayat ini. Matius pukul 24:23-24. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat, Mesias ada di sini, atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat-mujizat, sehingga sekiranya mungkin, mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Dan saya percaya itu semua tidak ada yang kebetulan selain daripada semangat saudara untuk terus mendoakan suku-suku yang di Aceh sehingga Allah bisa pakai apa saja untuk menyelamatkan orang-orang yang ada di Aceh. Satu malam, tengah malam, saya menyalakan TV dan ketika saya menyalakan TV, saya menonton film The Passion of Christ. Itu film tentunya berbicara mengenai penyaliban Yesus dan sebenarnya itu film haram untuk ditonton karena itu sudah tidak sesuai lagi dengan akidah Islam saya. Tetapi pada malam itu entah kenapa ketika saya hidupkan TV yang saya nonton langsung film The Passion of Christ dan langsung pada malam itu yang saya tonton sudah di bagian akhir. Di bagian akhir itu Yesus hanya berkata sudah selesai. Beliau juga sering khotbah di RCTI. Jadi saya berpikir begini, Tuhan, saya ingin tahu kenapa Isa Al-Masih ataupun Yesus Kristus berkata sudah selesai. Dan di dalam kesaksian selanjutnya, murtadin ini keluar dari agama Islam dan masuk Kristen, karena nonton TV, nonton film tentang Yesus, yaitu film penyaliban Yesus, dan di situ dia mengatakan menonton hanya di bagian akhir saja, di mana Yesus mengatakan sudah selesai, dan lalu murtadin ini mengatakan, beliau juga khotbah di RCTI. Nah beliau ini siapa? Apakah Yesus, ataukah Yeremia Sumigar? Masak Yesus khotbah di RCTI. Nah ini adalah sebuah kebohongan yang teramat sangat nyata dari seorang murtadin ini, ya dia katakan Yesus bilang sudah selesai katanya, lagi-lagi kebodohan murtadin ini kembali akan ditelanjangi oleh ayat Bible-nya sendiri, yang mana Yesus menyatakan bahwa ternyata ajarannya belum selesai seperti yang tertulis di dalam ayat ini. Yohanes pukul 16:12-13. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Demikian sahabat beriman, tidak pendetanya tidak murtadinnya, dua-duanya sama-sama melancarkan jurus tipu-tipu dan kebohongan. Klop dengan ayat ini, Filipi pukul 1:18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga, Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita. Dan aku akan tetap bersukacita.